Pesan terakhir penting bagi kita umat Islam khususnya, yang jika kita ingin memiliki hubungan baik dengan Nabi Muhammad dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan buah hasil hubungan baik tersebut pasti berhubungan baik dengan manusia seluruhnya, alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia akan menjaga salatnya, dan orang yang akan menjaga salatnya pastilah baik perbuatannya, dan orang yang baik perbuatannya pastilah jujur ucapannya, dan orang yang jujur ucapannya pastilah senang orang duduk dengannya, apapun agamanya, apapun keadaannya, dan orang yang menjaga salat 5 waktu pasti amanah, pasti dia punya rasa ketakutan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa cinta kepada alam semesta seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa Renungan Hati seputar Papua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, Allah berfirman, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Allah berikan keberkahan di dua tempat di antara tanah suci Mekah dan juga tanah suci Masjidil Aqsa, untuk Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangunkan di malam hari di rumahnya di Masjidil Haram oleh malaikat Jibril, dan juga ada malaikat Mikail yang telah membelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan didatangkan kepada Nabi Muhammad burak, lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai, dan Nabi Muhammad dinaikkan ke keledai tersebut. Dan dalam perjalanan tersebut kita rangkum bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj bukan perjalanan Nabi Muhammad sendiri, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perjalanan Isra dan Mi'raj ini menimbulkan polemik yang sangat besar di kala tersebut, bahkan sampai saat ini pun kalau kita mau telusuri ini akan menyebabkan beberapa pertanyaan yang tidak akan menemukan jawaban. Seperti contohnya kala tersebut ketika di kota Mekah, Nabi Muhammad perjalanan Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu berjarak kurang lebih 1500 km. Kala tersebut di zamannya tidak ada orang yang bisa sampai ke Masjidil Aqsa atau kota Palestina yang dulu disebut dengan Masjid Al-Ilyas, kecuali perjalanan 1 bulan dan 1 bulan lagi untuk kembali. Artinya PP perjalanan pulang dan pergi dari Mekah ke Palestina itu butuh 2 bulan perjalanan. Kala itu Nabi Muhammad menyampaikan di pagi harinya, saya telah diperjalankan Allah ke Masjidil Aqsa, dan hebohlah kota Mekah kala tersebut. Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah jika engkau ceritakan lagi saat orang-orang saya kumpulkan, kamu mau ceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj? Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan, saya akan katakan tersebut. Maka dikumpulkan orang-orang dan Nabi Muhammad menceritakan, saya berjalan tadi malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan kembali lagi ke Mekah di malam yang sama, di waktu yang sama, dan sebelum terbitnya matahari. Kala tersebut orang semuanya terheran-heran dan mulailah terjadi fitnah. Banyak orang mencaci maki Nabi Muhammad, menghayal, ini orang gila, ini orang penipu. Tapi dari ayat Al-Quran Allah sudah menjelaskan, memang Maha Suci Allah, Maha Suci Tuhan Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, waktu diciptakan oleh Allah,
tempat diciptakan oleh Allah dan Nabi Muhammad diinginkan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang berjalan Nabi Muhammad, logika tidak akan masuk akal. Tapi kalau Allah yang menginginkan memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah diciptakan oleh Allah, ke Masjidil Aqsa diciptakan oleh Allah, dan waktu yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mungkin bagi manusia, tapi sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Isra juga, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Tidaklah kami menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali akan menjadi fitnah, akan menjadi gosip yang sangat besar, akan menjadi perbincangan yang sangat besar di antara para manusia. Bahkan ada ulama hari ini, beberapa tahun yang lalu pun coba menelusuri perjalanannya Nabi Muhammad SAW karena ditemani malaikat Jibril, maka mencoba melihat kecepatan malaikat Jibril, yaitu kecepatan cahaya. Melihat kecepatan cahaya, cahaya bisa menempuh jarak 300 km per jam, per detik maksudnya, 300 km per detik. Dan kalau jarak 1500 km ditempuh dengan kecepatan cahaya, maka jarak tersebut akan ditempuh dengan waktu 5 detik jika dihitung dengan kecepatan cahaya, karena malaikat Jibril makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Kecepatan cahaya pun ternyata akal manusia terhenti dari kecepatan cahaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad perjalanannya tidak pakai helm safety, tidak pakai jaket, tidak pakai sepatu safety. Dalam keadaan kecepatan 5 detik jarak 1500 km, sudahlah pasti hancur tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Dari sini ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad dari kota Mekah, dia singgah ke kota Madinah. Malaikat Jibril perintahkan untuk turun, sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ini tempat apa wahai malaikat Jibril? Ini adalah Ardun Tibah, ini tanah yang harum, disinilah nanti engkau akan hijrah dan engkau akan diusir oleh kaummu sendiri. Kemudian Nabi Muhammad setelah dari Madinah mampir singgah lagi, malaikat Jibril berhenti ke Bukit Tursina. Inzil ya Muhammad wasalli fi, salatlah di tempat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad setelah menyelesaikan salat, naik lagi Nabi Muhammad dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini tempat apa? Ini tempat namanya Bukit Tursina, dan disinilah dimana Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu ayat Al-Quran yang menjelaskan hina kallamallahu Musa taklima, disitulah Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, tempatnya di Bukit Tursina. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berjalan lagi dengan malaikat Jibril dan singgah lagi ke Baitul Lahmin yang sekarang familiar dengan sebutan Bethlehem. Di situ Nabi Muhammad diperintahkan untuk salat 2 rakaat. Setelah itu Nabi Muhammad naik dan bertanya, malaikat Jibril, ini tempat apa? Maka malaikat Jibril mengatakan, hadzal makan Baitul Lahmin, disinilah di tempat lahirnya Isa bin Maryam, Nabi Isa anaknya Siti Maryam, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad baru ke Masjidil Aqsa, baru di situ diikatkan hewan burak tersebut dan bertemulah dengan para nabi di situ, dan saat itu baru Nabi Muhammad Mi'raj. Itu perjalanan Isra. Isra itu artinya berjalan, diperjalankan di malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mi'raj, berjumpanya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan Isra di sini kita melihat beberapa hikmah yang sangat banyak. Yang pertama, kenapa Allah menyebutkan Mekah dan Masjidil Aqsa? Karena memang Mekah adalah masjid yang pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah tempat yang barokah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud tempat barokah? Kalau setiap orang punya sudut pandang berbeda-beda tergantung bagaimana tujuan hidup dia atau bagaimana pola pikirnya. Kalau orang yang berpikir untuk mencari nafkah atau orang yang pakar dalam penghasilan muka bumi, penghasilan dalam bumi, mereka akan melihat dari Mekah dan Palestina ternyata minyak hasil yang sangat luar biasa, tanah juga subur untuk ditanami tanaman, dan juga air yang sangat baik.
kekayaan yang banyak di antara Mekah dan juga Masjidil Aqsa dari hasil bumi yang begitu luar biasa. Tetapi para alim ulama mengatakan sepertinya Allah tidak mengatakan berkah hanya untuk keuntungan duniawi saja. Tetapi apa yang dimaksud Allah tanah yang berkah antara Mekah dan juga Masjidil Aqsa? Allah menyampaikan berkah di situ. Penjelasan para alim ulama, memang ternyata banyaknya makam para nabi dan para orang-orang yang baik di antara Mekah dan juga Palestina, sehingga memang tempat itu diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya makam para nabi atau utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyebarkan pesan kasih sayang kepada alam semesta seluruh. Dan juga hikmah yang kedua yang bisa kita ambil di sini, kenapa di antara Mekah dan juga Masjidil Aqsa? Karena memang di akhir zaman seperti ini perpecahan itu mulai fitnahnya keluar dari Mekah atau dari Masjidil Aqsa. Apa maksudnya? Kebanyakan fitnah dari kelompok orang yang ekstrim dalam agama Islam untuk memecah belah Islam di dalamnya, dan juga banyakan dari orang-orang Yahudi yang juga yang ekstrim yang ingin memecah di dalamnya. Padahal Mekah, Madinah, apapun pendapat kalian memahami tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pesan singkat yang harus kita ambil, Mekah dan juga Masjidil Aqsa adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berkiblat ke tempat tersebut adalah orang-orang yang suci. Orang yang suci tidak akan menghinakan, merendahkan orang lain siapapun. Orang yang suci tidak akan merendahkan apapun, walaupun dia berbeda pendapat, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda warna kulit, tidak akan merendahkan siapapun. Ini hikmah yang kedua, sangat penting di zaman seperti ini. Tidak ada lagi perpecahan mengatasnamakan agama, tidak ada lagi perpecahan mengatasnamakan warna kulit, tidak lagi perpecahan pembunuhan mengatasnamakan warna rambut atau perbedaan apapun. Saatnya hikmah daripada Isra dan Mi'raj dengan hikmah yang kedua ini, saatnya kita yang berkiblat ke Ka'bah, kita yang berkiblat ke Baitul Maqdis, silakan kalian mengutamakan untuk mentuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beribadah kepada Allah sebaik-baiknya ibadah dan memanusiakan manusia, menghormati manusia setinggi-tingginya, tidak ada merendahkan manusia seperti apapun. Dan seperti yang kita lihat terjadi fitnah sampai saat ini. Kemudian juga daripada Isra dan Mi'raj, hikmah yang kita bisa ambil bahwasanya dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad singgah ke kota Madinah, Nabi Muhammad singgah ke Bukit Tursina, Nabi Muhammad singgah ke Baitul Lahmin, Nabi Muhammad singgah ke Masjidil Aqsa dan berjumpa para nabi, untuk Allah mengajarkan kepada Nabi dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Semuanya sama, mengajarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanusiakan manusia dengan faham yang berbeda-beda yang difahami oleh manusia saat ini. Silakan berbeda, tapi kembalilah ke dalam faham agama sesungguhnya, yaitu mentuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Seakan ini pesan untuk umatnya Nabi Muhammad dan seluruh umat manusia, bahwasanya Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk menghormati seniornya dalam perintah pesan, menyampaikan pesan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Juga menghormati Nabi Isa alaihissalam bintu Maryam sebagai seseorang sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan pesan kasih sayang untuk alam semesta seluruhnya. Dan Nabi Muhammad pun membawa pesan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengenalkan kepada para nabi-nabi sebelumnya bahwasanya mereka dengan rintangan, ujian, cobaan, beratnya medan untuk menyampaikan pesan kasih sayang ini kepada seluruh alam semesta, dan untuk menguatkan Nabi Muhammad untuk tetap lebih kuat dan tegar, tetap menyampaikan pesan kasih sayang ini kepada seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Kemudian dari peristiwa Isra Mi'raj, tentunya terjadi pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi di langit yang pertama, di langit yang kedua, di langit yang ketiga, sampai langit ketujuh. Disitulah batas seluruh makhluk, dan Nabi Muhammad berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Saat itu Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya salat 50 waktu dalam satu hari. Tentu Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad turun. Saat turun ditahan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, apa yang diwajibkan Allah kepada umatmu? Nabi Muhammad mengatakan, saya diwajibkan untukku dan umatku salat 50 waktu dalam satu hari. Nabi Musa berpesan, wahai Muhammad, kembali lagi kepada Allah dan mintalah kepada Allah untuk dikurangi, jangan 50 waktu.
Nabi Muhammad pun mengikuti perintah, nasihat, arahan dari Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya berjumpa kepada Allah, dikurangi oleh Allah 5 waktu, sehingga umatnya Nabi Muhammad diwajibkan salat 45 waktu. Turun ke Nabi Musa, diperintahkan untuk minta lagi dikurangi sama Allah. Dan negosiasi tersebut terjadi dan Allah mengurangi setiap 50 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5 sampai 9 kali berjumpa dan ketemu dengan Nabi Musa. Berapa yang diwajibkan? Saya diwajibkan 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, saya ini diutus kepada kaum yang lebih kuat dari kaummu. Saya diutus kepada orang yang lebih hebat ibadahnya daripada kaummu. Di zaman Nabi Musa memang orang ibadah saat itu, mereka naik ke atas gunung 50 tahun, 100 tahun tidak turun, fokus untuk ibadah saja. Allah yang berikan makan dan minum, dan Allah cegat kemaluannya untuk buang air kecil atau buang air besar, dan syahwatnya dihilangkan, dia fokus kepada ibadah saja. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam seperti itu, ratusan tahun dia tidak pulang. Itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Umatnya umurnya panjang-panjang, ibadahnya hebat-hebat. Nabi Musa memberikan pesan, umatmu itu tidak akan mampu mengerjakan 50 waktu. 5 waktu pun dianggap sama Nabi Musa tidak mampu, mintalah dikurangi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengatakan, wahai Muhammad, dia 5 waktu tapi pahalanya seperti 50 waktu. Dari situ selesai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun turun, dan turun ke tempat tidurnya dalam keadaan hangat, tempat duduknya belum lagi hilang. Kalau kita duduk di satu tempat atau di alas atau di karpet, kita akan tahu tempat yang kita duduki itu akan hangat, dan dalam waktu singkat pun atau 1 menit pun hangatnya sudah hilang. Tapi Nabi Muhammad perjalanan Isra dan Mi'raj dan singgah dan berjumpa dengan para nabi, dan perbincangan yang panjang terjadi di antara mereka, kembali ke tempat duduknya di Mekah Mukarramah, hangat tempat duduknya belum hilang. Memang tidak akan masuk akal logika manusia, tapi di sini masuk ketika kita mengimani cerita tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita ambil hikmah daripada perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Nabi Muhammad diperintahkan untuk salat, dan itu adalah hadiah satu-satunya yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya Allah mementingkan orang-orangnya yang salat. Allah sangat menganggap mulia orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun saat dalam keadaan galau, bahasa orang sekarang galau, Nabi Muhammad selalu minta dihilangkan kegalauannya, kegelisahannya ini oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mengatakan, arihni ya Bilal, senangkan saya wahai Bilal. Maka Nabi Muhammad disenangkan dengan panggilan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cara bergembiranya Nabi Muhammad, itu cara senyumnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga pesan paling penting dari Allah, jaga salat kalau kita ingin punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga 50 waktu yang diberikan Allah kepada kita umatnya, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, adalah dalam satu hari 24 jam diwajibkan 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, dia memerintahkan untuk minta dikurangin. Seakan pesan yang penting bagi kita, Nabi Musa memberikan saran kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk minta dikurangi, karena memang 50 waktu itu sangat memberatkan umatnya Nabi Muhammad, apalagi di zaman sekarang. Bahkan kita lihat, bahkan umat Islam banyak yang meninggalkan salat 5 waktu. Itu kewajiban yang hakiki, yang sesungguhnya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadahnya ini bahkan diasingkan atau dikalahkan dengan kerjaan, dengan hal-hal yang lain. Salatnya bisa kalah dengan hal-hal untuk kehidupan kita di dunia. Kalau kita faham tidak ada kehidupan dunia yang baik di hadapan Allah, yang sempurna, yang kita jalankan, yang baik menurut Allah, kecuali dia juga menjalankan salat 5 waktunya dalam setiap harinya. Dan pesan indah saat Nabi Musa berpesan,
Nabi Musa memberikan peringatan, adanya perhatian dari Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW, karena itu juga bagian daripada umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa dan umatnya seluruh Nabi dan hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa punya perhatian penting dan mengatakan, umatmu tidak akan mampu 50 waktu. Sampai 5 waktu pun dikatakan tidak mampu mengerjakan 5 waktu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menilai dan ingin menguji hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara mereka yang mementingkan dirinya kepada Allah, maka akan dipentingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang melupakan apa hal yang penting, dianggap penting oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Sebagai pesan hikmah yang terakhir daripada Isra dan Mi'raj, salat adalah imanuddin, tiangnya agama. Rasulullah SAW menyampaikan, la salata la ra'sa as-salatu bimanzilatir ra's fil jasad. Salat itu kedudukannya bagaikan kepala dalam tubuh. Sehingga ketika kita hamba-hambanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pun di hari kiamat, Allah pertama kali bertanya itu urusan salat kita. Kalau salat kita baik, maka amalan-amalan yang baik baru ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salat kita tidak baik, maka buat apa bertanya amalan yang lain, karena semuanya akan hangus, musnah, karena tiang yang dibangun, yang kita bangun dalam salat itu tidak ada dan rubuh semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir penting bagi kita umat Islam khususnya, yang jika kita ingin memiliki hubungan baik dengan Nabi Muhammad dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan buah hasil hubungan baik tersebut, pasti berhubungan baik dengan manusia seluruhnya, alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia akan menjaga salatnya. Dan orang yang akan menjaga salatnya pastilah baik perbuatannya. Dan orang yang baik perbuatannya pastilah jujur ucapannya. Dan orang yang jujur ucapannya pastilah senang orang duduk dengannya, apapun agamanya, apapun keadaannya. Dan orang yang menjaga salat 5 waktu pasti amanah, pasti dia punya rasa ketakutan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa cinta kepada alam semesta seluruhnya. Mudah-mudahan ini pesan singkat bermanfaat untuk kita seluruhnya, dan mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj ini mendatangkan kebaikan kepada kita, kepada Indonesia, kepada dunia, kepada seluruh manusia dan alam semesta. Tidak lagi mengguncangkan gempanya, dan lautan tidak lagi menumpahkan airnya, dan udara tidak lagi meniupkan angin yang menghancurkan daratan, insyaallah. Dengan keberkahan Isra dan Mi'raj, keberkahan bulan Rajab, dan keberkahan umat manusia seluruhnya, kita memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.